Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fajratun Saharani. Saya di sini akan men-share tentang hadis ahad. Mulai dari pengertian hadis ahad, pembagian hadis ahad, kriteria hadis ahad, kedudukan hadis ahad, serta kitab-kitab hadis ahad. Yang pertama yaitu pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah suatu hadis atau khabar yang jumlah pemberitanya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. Penderita itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis. Yang kedua, kriteria hadis ahad, yaitu perawi hadis ahad tidak mencapai jumlah banyak yang meyakinkan bahwa mereka tidak mungkin sepakat bohong sebagaimana dalam hadis mutawatir. Yang kedua, ia hanya diriwayatkan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang tidak mencapai mutawatir. Yang ketiga, pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis masyhur atau mustafid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Yang kedua, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi, kendati 2 perawi itu pada satu tingkat saja, dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Yang ketiga yaitu hadis gharib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi dan tidak ada orang lain yang menceritakan selain dia. Yang keempat yaitu kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang maqbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun, masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah, karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu dan memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua, hadis ahad meskipun memenuhi syarat tetapi tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah, karena hadis ahad berstatus memfaedahkan dhani. Soal akidah adalah soal keyakinan, maka yang yakin tidak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih dahi. Terdapat pendapat lain atau moderat menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih kuat. Kitab-kitab hadis ahad diantaranya yaitu kitab hadis mansur, terdiri dari yaitu 1. Al-Masaki Al-Hasan Fima Isharo ala Al-Asinati karya As-Sahawi. Yang kedua yaitu Kasfu Al-Ahfa wa Muzail Ibnu Filma Istakharo min Al-Hadis Al-Sinati An-Nas karya Al-Jeluni. Yang ketiga yaitu Tamizu At-Tayyib min Al-Hadis Fima yaduru ala As-Sinati An-Nas min Al-Hadis karya Ibnu Ad-Daiba As-Saiban. Sedangkan kitab hadis aziz belum dicantumkan atau belum ada contoh kitab-kitabnya. Yang ketiga yaitu kitab gharib, diantaranya yaitu Gharaib Malik karya Ad-Daruquti. Yang kedua yaitu Al-Afrad karya Ad-Daruquti. Yang ketiga yaitu As-Sunnah Allati Tafarada Bikulli Sunnatin Minha Alhu Baladatun karya Abu Dawud As-Sijitani. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.